Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus semangat untuk budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Oke teman-teman, pagi hari ini hari Minggu pagi dengan cuaca yang cukup cerah. Cuaca cerah seperti ini di musim penghujan itu sesuatu yang begitu menyenangkan ya, karena kita bisa beraktivitas dengan lebah trigona kita bisa berinteraksi. Yang biasanya hujan kita sedih tidak bisa berinteraksi, sekarang cerah kita bisa berinteraksi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman ataupun informasi berkaitan mengapa lebah trigona saya hasil madunya itu berbeda walaupun satu jenis di satu lokasi dalam waktu budidaya yang sama. Nah, kadang ada pertanyaan seperti itu. Kenapa sih hasil lebah trigona saya itu berbeda? Padahal saya budidayanya jenisnya sama. Padahal di lokasi yang sama. Padahal durasi budidayanya sama. Misal kalau Levisep itu 6 bulan kalau di tempat kami, Biroi itu bisa 4 atau 6 bulan juga. Nah, tapi kenapa berbeda itu? Karena kemarin ketika saya panen Biroi kemarin, itu kan ada yang 6 atau 8 bulan ya. 8 bulan budidaya sudah bisa dipanen, hasilnya hampir 1 kilo ya. Sedangkan di koloni yang lain bahkan baru membuat beberapa kantong madu. Nah, itulah pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Menurut teman-teman gimana? Bisa sharing di kolom komentar ya nanti ya. Kalau ini yang saya sampaikan menurut pengalaman dan juga pengetahuan saya ya. Lagi-lagi saya kalau bicara tentang lebah trigona masih terbatas sekali. Nah, menurut saya kenapa hasil dari lebah kelanceng kita itu berbeda itu tentunya tidak lepas dari kondisi masing-masing koloni. Ya, masing-masing koloni ini punya, menurut saya punya kemampuan yang berbeda-beda ya, baik terhadap adaptasi terhadap lingkungan maupun dalam mengumpulkan madu ataupun polen. Nah, itu faktor yang mungkin menurut saya paling dasar ya, kenapa hasil panen madu kita itu berbeda-beda. Ya karena kemampuan masing-masing koloni lebah itu berbeda-beda. Kemampuan ini dipengaruhi oleh apa? Kemampuan ini tentunya dipengaruhi oleh misalnya jumlah koloninya. Ada yang koloninya super. Koloni super itu banyak sekali koloninya. Tentunya koloni super dengan koloni sedang dan koloni lemah itu akan berbeda hasil madunya. Ya tidak? Otomatis ini misalnya kita hitung secara matematis. Ada 10 orang pekerja, 50 pekerja dan 100 pekerja mengerjakan sesuatu yang sama dalam waktu yang sama, otomatis hasilnya akan berbeda. Bukan seperti itu? Nah, itu faktor yang paling dasar menurut saya di situ gitu. Jadi kemampuan koloni di mana di situ dipengaruhi juga oleh faktor super, sedang ataupun tidak supernya koloni kita. Itu yang faktor dasarnya ya menurut saya kenapa hasil madu lebah trigona kita itu tidak sebanyak yang lain. Faktor yang lain mungkin juga karena selama proses dia hidup, lebah trigona kita itu mengalami banyak tantangan itu ya. Seperti manusia, tantangan seperti apa? Ketika dia proses adaptasi ternyata ada banyak hama yang mengganggu dia. Misal ada seriti yang memakan, ketika dia terbang dia dimakan. Terus ada juga kena pestisida kemarin, bahkan kalau pestisida bisa mati semua. Terus ada lagi karena semut, karena laba-laba mereka diserang, bisa saja. Tapi menurut saya faktor paling dasarnya tadi yang pertama itu, bagaimana kemampuan masing-masing koloni kita itu berbeda-beda ya. Mungkin 2 itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kenapa kalau ada pertanyaan
hasilnya itu berbeda-beda. Lah biar jadi bagus gimana? Ya koloni lemah tentunya harus kita donor telur agar menjadi koloni yang kuat ya. Karena kalau koloni kita kuat, otomatis jumlah pekerjanya akan lebih banyak, sehingga untuk mendapatkan hasil madu yang banyak juga bisa bagus lah, bisa mendapatkan madu yang lebih banyak lagi. Jadi itu dari saya, tentunya banyak kekurangan dari saya. Mohon ditambahi ya teman-teman, mungkin ada sharing-sharing. Terus ya di tempat kita itu ketika kita budidaya lebah, ini menurut teman saya, kalau di satu lokasi itu harus ada batasnya. Jadi tidak bisa di satu lokasi teman-teman budidaya misalnya 150 berapa. Teman-teman harus melihat kemampuan vegetasi di sekitar lokasi budidaya ya. Kalau kita terlalu banyak, oke maaf tadi terputus, memorinya penuh ya, harus saya hapus dulu. Oke, jadi kembali, kalau kita budidaya terlalu banyak di satu tempat, maka nanti hasilnya bisa tidak maksimal. Nah makanya teman-teman harus lihat kemampuan vegetasinya di satu lokasi itu cukup untuk berapa. Nah, ini penting juga karena ini juga mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah madu kita tentunya. Nah, lebih baik di satu lokasi itu dimaksimalkan berapa koloni, nanti beberapa koloni yang lain kita titipkan. Bisa teman-teman bisa menggunakan cara menitipkan. Kita titipkan di, misalnya kalau saya ini kan di satu desa ada 4 RW. Di RW saya, tempat saya, nanti titipkan di RW 2, RW 3, dan RW 4. Lalu gimana cara kerjasamanya? Nanti ketika panen, teman-teman kasih hasilnya sebagian kepada orang yang kita titipi. Orang itu tidak harus mengurusinya ya. Yang penting kita yang ngurusi, kita yang ngecek kondisinya. Lalu nanti kalau sudah panen, ketika panen kita bagi hasilnya dengan beliau. Saya pikir pasti dibolehkan kok. Ya. Yang penting kan sama-sama menguntungkan. Beliau juga tidak repot dengan harus memelihara, merawat. Tinggal didiamkan saja, beliau cuma urun tempat, nanti beliau dapat madunya. Jadi gitu untuk konten kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten Dusun Kelanjeng yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.